Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan untuk seluruh umat beragama dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang indah ini kita akan sama-sama belajar tentang toleransi. So, memahami konsep toleransi dalam Islam itu seperti apa sih? Ya, sebagaimana kita tahu, toleransi adalah nilai fundamental dalam Islam yang mengajarkan umatnya untuk terus menghargai perbedaan dan hidup secara berdampingan secara harmonis. Memahami konsep toleransi dalam Islam ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena bisa menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Dalam Islam terdapat definisi tentang toleransi, yaitu apa sih toleransi itu? Menghargai atau saling menghargai. Toleransi berarti menerima dan menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya di antara sesama manusia. Yang kedua yaitu hidup berdampingan. Toleransi mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Yang ketiga yaitu bebas beribadah. Toleransi memastikan setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa ada intimidasi dan juga ada paksaan. Berikutnya toleransi dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada beberapa surat atau ayat yang menjelaskan tentang konsep toleransi ini. Yang pertama surat Al-Kafirun, yaitu toleransi tercermin dalam perintah yaitu untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan yang artinya bahwa sesungguhnya manusia kami ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-ayah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ayat itu merupakan salah satu ayat fundamental yang menunjukkan bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang beraneka ragam, bersuku-suku ataupun berbeda-beda. Sehingga dari dasar itu kita perlu untuk mengedepankan konsep toleransi dalam kehidupan dan dalam setiap aktivitas apapun. Yang ketiga surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 menyebutkan yaitu ayat tidak ada paksaan dalam menganut agama, menegaskan kebebasan beragama dan tidak boleh ada intervensi ataupun paksaan dalam beragama. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Al-ayah Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Berikutnya yaitu tentang toleransi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat kebijaksanaan dari Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW yang mengajarkan untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Yang kedua yaitu empati. Nabi memberikan contoh merangkul dan memahami umat dari berbagai latar belakang, baik itu bahkan umat Nasrani atau Yahudi. Nabi tetap merangkul, sebagaimana kita lihat dalam sejarah perjanjian Madinah atau Mitsaqul Madinah. Nabi Muhammad membuat sebuah kebijakan yang tidak hanya merangkul umat Islam tapi juga umat-umat yang lain. Yang ketiga yaitu perdamaian. Rasulullah SAW mempromosikan perdamaian dan persaudaraan di antara seluruh umat manusia, sehingga sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk juga mempromosikan, mendemonstrasikan, dan memperkenalkan dan menyerukan konsep perdamaian dimanapun kita berada. Berikutnya tentang prinsip-prinsip toleransi dalam Islam. Yang pertama ada persamaan derajat, bahwa manusia semuanya sama, sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi, yaitu bahwa yang dilihat adalah bentuk ketakwaannya, bukan dari bentuk yang lainnya, apalagi dari sukunya, dari agama, dari bahasanya, atau mungkin dari yang lain. Tapi yang dilihat adalah dari ketakwaannya. Allah memandang derajat seorang hambanya. Yang kedua yaitu kebebasan beragama. Setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa terikat oleh suatu hal, sehingga dengan kebebasan beragama ini dapat mewujudkan konsep kehidupan yang toleran. Yang ketiga yaitu saling menghormati. Ini juga sangat penting.
dengan menghormati perbedaan, keyakinan, dan praktik keagamaan orang lain, maka akan timbul sikap toleran dalam jiwa seseorang. Yang keempat yaitu keadilan. Menerapkan prinsip keadilan dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda. Berikutnya, toleransi dalam praktik kehidupan. Jadi anak-anak, kalau kita berusaha mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita dengan cara mewujudkan satu perilaku kerjasama, membangun kerjasama yang baik dengan orang yang berbeda latar belakang. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka itu penekanannya adalah kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Jadi eranya sekarang itu era kerjasama atau kombinasi atau bekerja sama lah intinya, sehingga titik tekannya adalah kita membangun kerjasama, koordinasi dengan orang lain untuk mencapai suatu kebaikan, tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Yang kedua itu menghargai perbedaan, bahwa menerima dan menghargai perbedaan agama, suku, ras, budaya yang lain itu sangat penting. Dengan demikian kita akan mudah menerima seseorang meskipun berlatar belakang yang berbeda. Yang berikutnya solidaritas sosial, memupuk rasa solidaritas dan rasa persaudaraan dalam masyarakat yang sangat beragam. Ini sangat penting dilakukan anak-anak. Kalau kita bisa berperilaku solidaritas terhadap banyak orang, terhadap persaudaraan, maka kita sama saja telah melakukan praktek kehidupan toleransi. Yang ketiga itu perdamaian, menjaga perdamaian dan kerukunan sesama warga meskipun berbeda latar belakangnya. Tantangan menerapkan toleransi, ya. Jadi banyak tantangan yang dihadapi di Indonesia ini, terutama yaitu fanatisme agama. Sikap fanatik dan eksekutif terhadap agama sendiri dapat menghambat toleransi. Jadi terlalu fanatis terhadap agama yang dianut, suku yang dianut, atau mungkin kelompok-kelompok yang dianut. Ini adalah tantangan dalam menghadapi toleransi. Yang kedua yaitu intoleransi. Dalam kata toleransi adalah intoleransi. Ketidaksediaan untuk menerima perbedaan dan menghormati orang lain. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa yang terpenting itu adalah berusaha menerima perbedaan. Nabi saja itu menghargai perbedaan dan menerima perbedaan. Dan kita juga sebagai umat manusia harus menyadari bahwa tidak mungkin Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang sama. Pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu, yang bisa menerima perbedaan maka dialah yang akan terus semakin berkembang dan menjadi manusia yang penuh dengan toleran. Yang ketiga, stereotip negatif, ya. Stereotip dan berprasangka buruk terhadap pemeluk agama lain, menganggap orang yang tidak sekelompok dengan dia, yang tidak seagama dengan dia, atau tidak satu pandangan dengan dia, itu dianggap buruk. Itu adalah pemicu atau tantangan dalam menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa peran umat Islam, yaitu mempromosikan toleransi, berdialog dengan lintas iman, menjadi teladan untuk banyak orang. Yang paling penting adalah menjadi teladan. Jadi bagaimana kita hidup toleran dan menjadi seorang agent ataupun tokoh yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam hidup toleran di masyarakat. Itu penting sekali, ya. Kemudian daripada itu ada sebuah ungkapan dari Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid sebagai bapak toleransi Indonesia kalau saya menyebutnya, gitu. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah lakukan kebaikan, ya, karena orang tidak akan menanyakan kalau kita melakukan kebaikan apa agamamu, apa sukumu, apa kelompokmu dan lain sebagainya. Tetaplah berbuat baik, ya. Kesimpulannya apa? Toleransi merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang mengajarkan umatnya untuk saling menghargai, bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai. Dengan memahami dan menerapkan nilai toleransi, umat Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.